orang terkaya dari kota Banda Aceh. 1. Teku Markam. Teku Markam adalah seorang pengusaha kaya Aceh pada zaman pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Teku Markam keturunan Elebalang yang lahir tahun 1925 di Sunedon dan Alukapli, Panton Labu Aceh Utara, dan ayahnya bernama Teku Marpan. Terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat, Jalan Medan Banda Aceh, Biraun Tokengon Maula Boh Tapak Tuan yang didanai oleh Bank Dunia. Beliau yang telah menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas untuk Monumen Nasional. Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teku Markam berpangkat kapten, ia kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teku Hamzah atau Panglima Kodam Iskandar Buda. Akibatnya Teku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan dengan Teku Hamzah berhasil didamaikan oleh Selja Maun Gaharu. Keluar dari tahanan, Teku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Teku Markam menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Bisnis Teku Markam mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi, beton, plat baja, dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Presiden. Komitmen Teku Markam adalah mendukung perjuangan Republik Indonesia sepenuhnya, termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Soekarno. Dari bisnis inilah Teku Markam bisa menyumbang 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional. Peran Teku Markam menyukseskan konferensi Asia Afrika juga terbilang tidak kecil berkat bantuan sejumlah dana. Meskipun beliau telah tiada, kekayaan beliau yang telah disumbangkan dalam bentuk emas untuk Tugu Monas menjadi pengetahuan yang berharga dan tetap diingat terutama bagi masyarakat Banda Aceh. 2. Ibrahim Rizjad atau Ibrahim Pidi, konon dia katanya memiliki kelapa sawit yang sangat luas sehingga kemegahannya menyebar ke setiap seantara Aceh. Ibrahim Rizjad masuk dalam majalah Forbes sebagai orang terkaya peringkat 64 dunia. Pria kelahiran Sigli 3 Maret 1934 ini adalah pengusaha perekonomian Indonesia pada zaman Soeharto. Bersama 3 pengusaha lainnya yaitu Lim Sholong, Johar Setanto, dan Sud Katmono, ia berbagi peran dalam mendirikan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indosemen Perkasa Tunggal, PT Indofood Sukses Makmur, Indomaret, dan masih banyak lagi perusahaan yang ditandai nama perusahaan mereka dengan awalan Indo. Berita dari majalah Global Asia 2012 menempatkan Amir Syah Rizjad, seorang putra tertua Rizjad, sebagai orang terkaya ke-65 se-Indonesia dengan kekayaan sekitar 470 juta. Setelah setahun yang lalu menempati posisi 57 dengan kekayaan sekitar 469. Dengan bekal ilmu bisnis yang dipelajarinya di Amerika, tidak mustahil putra tertua Rizjad ini bisa menjadi 10 besar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 1968 hingga 1973, ia menjabat sebagai direktur kedua PT Waringin Kencana. Sejak 1973, Ibrahim Rizjad menjabat sebagai Direktur PT Indosemen. Ia juga sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sarida Perkasa, merangkap Presiden Direktur PT Branta Mulia sejak tahun 1979. Pada tahun 1986 menjabat Direktur Utama PT Semen Madura. Nama Ibrahim Rizjad sebagai pengusaha papan atas Indonesia menjulang tinggi pada masa Soeharto berkuasa. Almarhum dikenal luas sebagai salah satu dari anggota The Gang of Four bersama 3 konglomerat lainnya.